ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema Gemini di tahun 2025. Kenapa ini udah tershuffle dan tersedia di meja ya? Karena saya sebenarnya udah shuffle dan udah taruh di meja, tapi karena mati kameranya, jadi sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Yang mau mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, order garam juga bisa ya. Oke, kita mulai aja, lanjut. Aku ngelihat di sini Gemini di tahun 2025 ini berat ya cobaannya gitu. Tapi kalau kalian tetap kuat menjaga prinsip dan serta loyalitas, cobaan berat itu tidak mempengaruhi hubungan baik ya. Karena apa? Tahun 2025 ini terutama dalam hal hubungan ya, entah pacaran, entah pernikahan gitu ya, ini akan toksik banget di tahun 2025. Berat dan banyak cobaannya, bikin kamu nggak tenang ya. Bahkan ini bisa juga berakhir ya, aku lihat. Jadi tolong hati-hati. Tapi kalau kamu bisa melewati ini semua, banyak banget keberuntungan kamu ya. Kenapa? Karena di tahun 2025 ini banyak banget suara-suara sumbang. Makanya kamu jangan terburu-buru ngambil keputusan ya gitu. Ini jalannya beriku banget, berat, harus tetap saling mengayomi, saling merangkul, saling kerjasama. Jangan kekanak-kanakan, jangan ragu, harus yakin, banyakin berdoa. Kalau kamu bisa melalui itu semua, rezekinya bagus. Karena banyak banget yang recokin, harus sabar. Banyak banget yang manfaatin, harus tetap baik. Insya Allah apa yang mau bisa didapat. Tapi kalau misalkan enggak, wah ini udah berakhir hubungannya ya. Jadi kamu harus bisa mensiasati ya. Oke. Terus kita ke tarotnya dulu. Oh ya, kalau kalian mau private reading itu juga bisa ya, mau private reading. Terus mau order garam ya. Order garam seperti apa sih ini? Ini 20.000, ini 30.000, dan yang jadi putih halus 25, pink halus 30, putih kasar 20 ya. Ini bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Bisa untuk minum mandi masa ngepel ya. Terus untuk apa? Aku lagi nggak fokus. Oke. Tenang, mau drama-drama, melancarkan pintu-pintu rezeki, membuka aura, itu juga bisa ya. Oke, kita mulai ya. Untuk next di tarotnya Gemini di tahun 2025. Gemini di tahun 2025 ya. Ini bisa kita lihat akan ada yang buat kamu sakit hati ya gitu loh. Mungkin dalam hal kerjasama, rumah tangga itu juga bisa. Tapi kamu harus banyak bersabar. Itu tadi saya bilang, kalau kamu sabar, banyakin doa ya gitu, kamu akan mendapatkan hadiahnya, yaitu rezeki kamu berlimpah. Karena aku tahu gitu, cobaannya itu dalam hal keuangan ini sangat berat ya di tahun 2025. Aku ngelihat kayaknya energinya lebih besar negatif ya di tahun 2025. Sorry to say, beda dengan Aries dan Taurus sebelumnya ya. Aku ngerasain kayak gitu. Yang mau private reading boleh, yang mau diterapi boleh. Aku ada di seputaran Depok. Untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, ada pelakor, ada pembinor, diblokir, kena black magic, itu bisa ya. Yang mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, itu juga bisa. Aku ngerasain energinya itu. Nah, makanya kenapa harus tetap jaga hubungan baik, biar kerja sama kamu juga menghasilkan pundi-pundi keuangan yang maksimal gitu. Karena
aku ngeliat aduh energinya berat banget, sorry tuh saya aku harus bilang kayak gitu ya. Tapi semua tergantung kamu sih. Kalau kamu bisa mensiasatinya, move on dari masa lalu. Ini kayaknya cobaan berat ini ada beberapa dari kalian yang efek dari mungkin kamu melakukan sesuatu ke seseorang yang itu akhirnya, ini karena masih tahun pembayaran karma ya, dari Juni 2023 sampai 2025, yaitu tadi itu masih efek di masa lalu yang membuat kamu seperti ini gitu loh. Mungkin kamu pernah melakukan atau menyakiti seseorang, pasangan di masa lalu, entah pacar atau ada beberapa yang mungkin mantan istri, mantan suami ya, yang akhirnya itu mempengaruhi kehidupan kamu sekarang. Tapi kalau misalkan kamu bisa mengambil pelajaran hikmah gitu ya, ini ke depan bagus, ekonominya bagus. Mungkin kamu ada yang sudah menikah lagi gitu ya, ini mempengaruhi ekonomi keluarga dan bagus. Tapi kalau enggak, jatuhnya banyak banget yang manfaatin kamu karena ini karma. Aku melihat ada beberapa dari kamu, sorry tuh saya Gemini ya, aku harus bilang lagi, bimbang di persimpangan, pingin mulai hidup lagi dari nol. Kenapa? Karena mungkin kamu banyak dimanfaatin orang dan banyak dikhianatin orang. Kenapa? Karena mungkin ada efek di masa lalu kamu melakukan itu kepada seseorang. Ya, kayak gitu. Kamu tuh sebenarnya berusaha untuk memulai hidup baru, nutup siklus yang gak baik. Tapi ya itu tadi harus sungguh-sungguh ya. Tuh. Karena kamu bisa membangun atau tidak hidupmu dengan berkecukupan finansial dan berbahagia di tahun ini tergantung dari diri kamu. Nah, selain tadi manfaatin, terus udah gitu pengkhianatan, third party ya, ya kamu jatuhnya overthinking. Ini energinya berat ke aku ya dari awal nih, kayak agak-agak gimana ya, karena kamu melakukan seperti itu ada trauma masa kecil atau inner child yang memang harus kamu sembuhkan ya gitu. Dan kamu akhirnya menyadari bahwasanya ada yang benar dan ada yang tidak benar dalam hidupmu, dan itu harus kamu perbaikin ya gitu. Kalau enggak, kalau kamu tidak tersadar, kamu akan mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan di dalam hubungan, entah hubungan sendiri maupun hubungan dengan pasangan kamu, baik pacar maupun pasangan sah. Nih, aku ngeliat kamu masih saling mantau dengan orang di masa lalu kamu mantau dia, dia mantau kamu ya, karena kalian belum sepenuhnya move on. Aku ngerasain gitu. Mungkin kamu ada beberapa dari Gemini yang mungkin melakukan hal itu karena terpengaruh, entah melakukan pengkhianatan, kecurangan, karena pengaruh dari orang lain, entah keluarga, entah teman ya, jadinya kamu melakukan itu. Sorry tuh saya aku harus bilang, dibanding Aries sama Taurus, kamu nih energinya agak berat ya gitu loh. Banyakin berdoa, banyakin introspeksi diri, evaluasi gitu ya. Aku ngerasain wow, energinya luar biasa ini. Sorry tuh saya Gemini, agak not good, tapi ini mungkin gak semua. Coba kalau kamu bisa lebih menyadari arti dan makna di balik ini semua, itu bagus ya gitu. Oke. Yuk. Gemini di tahun 2025. Gemini di tahun 2025 ya, kayaknya kamu harus pergi ke seseorang yang kamu percaya dia bijaksana, entah itu habib, ustadz, pendeta, pemuka agama, whatever itu, yang bisa memberikan solusi-solusi terbaik dan mereka netral ya, kayak gitu, tidak memihak. Dan kamu harus mengungkapkan ini semua karena aku ngerasa kamu banyak dari Gemini ini yang aku lihat kayaknya lagi menuai karma yang gak baik di tahun 2025 ya tuh. Nah, kamu menuainya di pernikahanmu yang sekarang, atau dulu kamu pernah menikah tapi mengkhianati, mencurangi, dan sekarang efeknya itu terbayar di tahun ini. Aku ngerasain itu gitu loh. Dan ada beberapa dari kamu nih yang masih memantau mantan kamu, dan dia pun memantau kamu.
Tapi mungkin kalau kamu bisa pakai energi ya orang orang supra ya, kalau dia lebih ke spirit, aku ngeliatnya gitu. Mungkin dia sudah terbangkit spiritualnya, tapi kalau kamu nih tinggal kamunya, kamu mau supra atau spirit. Aku ngeliat kamu nih banyak yang pakai supranatural ya. Sorry tuh saya, aku nggak mengeneralisir Gemini ini negatif, enggak, tapi energi di kartunya seperti itu gitu loh ya. Nah, aku ngeliat mungkin dulu kamu pernah melakukan pengkhianatan dalam hubungan. Ya, ini sekarang waktunya kamu menuai itu. Pasangan kamu pun melakukan hal itu kepada kamu. Sorry tuh saya, aku harus bilang kayak gitu. Kamu harus banyak introspeksi deh. Kayaknya karma negatif lagi bernaung di kamu, karena ini sistem tabur tuai ya. Nggak mungkin kamu ujuk-ujuk begini tuh, nggak mungkin, karena mungkin ini buah perbuatan di masa lalu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Habis mau dibagus-bagusin juga nggak bisa, kebacanya itu kartunya. Terus intuisi aku mengatakan kamu ini berat banget energinya. Ya, kamu banyak dimanfaatkan orang karena mungkin kamu memanfaatkan pasangan kamu atau lawan jenis kamu yang mungkin sudah tulus gitu loh. Aku ngerasanya gitu. The Tower muncul lagi ya. Nah kan, ya memang kamu harus menutup siklus itu. Nggak cuma menutup, tapi memperbaiki. Kamu harus datang minta maaf, memperbaiki. Kalau enggak, ini repot keuangan kamu nih. Kamu lagi berusaha untuk menjaga kestabilan keuangan. Beban kamu berat di tahun ini ya, dan itu bisa mempengaruhi kerjasama atau pekerjaan kamu, usaha kamu, keuangan kamu ya, karena memang kamu melakukan mungkin ya ada pengkhianatan gitu. Aku ngerasain kamu jauh lebih sabar, udahlah menyerahkan semuanya aja sama Allah dan belajar untuk oh ya, sekarang gue ngerasain apa yang dirasain si A waktu itu, gue melakukan hal itu ke dia gitu loh. Dan aku ngelihat di sini kamu banyak banget punya apa ya, pertentangan baik di dalam maupun di luar ya, kayak gitu tuh. Kalau kamu ingin menarik lagi rodanya di atas, kamu menutup siklus itu, kamu menyadari kesalahan kamu, minta maaf, memperbaiki semuanya, kamu bisa hidup baru dengan pasangan kamu yang baru. Tapi ya itu tadi konsekuensinya, dan keuangan kamu juga berpengaruh ya dengan cara itu ya. Kamu harus bisa memperbaiki semuanya di masa lalu dengan orang yang sudah kamu sakitin. Sorry to say, aku harus bilang aku agak-agak sedih. Kalau enggak, ntar kamu nggak akan baik hubungannya ke depan, apapun itu. Di tahun ini lagi tahun pembayaran karma sampai tahun 2025. Kalau kamu tidak meminta maaf, tidak memperbaiki ya, aku nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau kamu misalkan ingin benar-benar memperbaiki, bisa-bisa aja ya. Itu ya. Oke, kita ketemu lagi next. Sampai ketemu. Kalau mau private reading, terapi, order garam itu juga bisa ya, DM aja. Oke, terima kasih banyak, dah.